Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nanda Bagus Watkurosik, biasa dipanggil Nanda. Di sini saya akan membahas sebuah perusahaan vintage bernama Vinantage Solution. Jadi pada perusahaan Vinantage Solution itu ada sebuah kasus dalamnya, kasus yang sering terjadi lah. Jadi ceritanya itu kayak gini. Di perusahaan Vinantage Solution itu ada tim bisnis ya. Tim bisnisnya itu punya ide cemerlang lah. Idenya itu kayak mind blow, bisa skemanya itu asik, terus alurnya itu kayak wah ini bakal mempengaruhi perusahaan lah katakan ya. Jadi kayak ini bisa nih dapat keuntungan yang lebih besar. Nah, tim bisnis itu pingin membuat sebuah produk, ya kan. Produknya itu sistemnya kayak produk peminjaman, bukan produk peminjaman, ya produk pinjam lah, produk pinjam, dan ya fiturnya itu kayak fleksibel banget, kayak bagus lah. Nah, idenya dari tim bisnis itu bagus, niatnya itu kan bagus buat ningkatin keuntungan lah dari perusahaan tersebut ya kan. Nah, ide dari tim bisnis dilemparlah ke tim TI pada perusahaan Vinantage Solution tadi kan. Nah, pas ide dilempar ya kan, yang terjadi, nah ini apa ya, respon dari tim IT-nya lah, mereka langsung bilang, nah ini kalau membuat produk kayak gini, buat produk pinjaman kayak gini itu butuh waktu 6 bulan. 6 bulan itu udah ditekankan pada tim IT-nya, itu bilang ini buat produk kayak itu butuh waktu 6 bulan, udah ditekankan. Nah, kaget. 6 bulan lama lah ya, itu waktu 6 bulan itu lama banget. Nah, dalam dunia vintage itu 6 bulan itu waktu yang lama. Itu bisa kalau kita analogikan ya, apa ya, di dunia MotoGP ini, dalam dunia balapan. Nah, pesaing lain nih, tim lain itu udah coba, ada tikungan ya kan, udah mau finish, katakanlah udah selesai, itu mereka udah jalan duluan. Nah, tim dari Vinantage Solution itu masih mau ganti ban yang katanya wah ini untuk tikungan bisa lebih bagus nih, bisa gak gampang licin kayak gitu. Nah, waktu yang dibutuhkan itu lebih lama. Nah, alhasil kayak apa, dalam kurun waktu 6 bulan yang harusnya kalau jalanin aja ya tim-tim lain ini udah bisa sampai finish, tim dari Vinantage itu kan otomatis ketinggalan lah ya, ketinggalan. Jadi waduh gimana nih, lama kan. Nah, dan parahnya lagi, maksudnya itu tim IT melihat celah lagi lah, bilang kalau sistem pada perusahaan tersebut itu belum siap untuk standar keamanan dan juga aturan-aturan yang ada. Jadi maksudnya kayak gimana, jadi pada perusahaan tersebut itu sebenarnya belum siap, tapi dari tim bisnis pingin produk baru, produk sistem baru, sedangkan dari sistemnya yang sebelumnya itu gak bakal siap kalau ada sistem yang mau dimasukin baru lagi. Ya kalau kita analogin lagi balik tadi kan, motor dari tim tadi kan, saat mau, ini motornya udah bagus, sebenarnya udah kenceng, tapi pas mau diaplikasikan, katakan ada turbo atau apa, nah motornya belum siap, belum kuat lah katakan. Jadi kemungkinan kalau dipasangin sistem baru atau pasangin
fitur baru itu malah kacau. Nah kayak gitu sih kalau kita analogikan. Jadi idenya keren, benar benar dari bisnis itu keren, tapi nah, kalau tim IT yang tahu, maksudnya seluk beluk sistemnya itu tahu bahasanya dalam kurun waktu ini terlalu mendadak. Jadi kayak gak bakal bisa ini kalau diimplementasikan dalam waktu yang singkat. Nah ini kan jadi miskom lah ya. Jadi peluang untuk naik sebenarnya dari ide tersebut itu kan bagus, cuma resikonya juga besar. Jadi kayak peluangnya bagus, resikonya gede. Cuma kan nggak tahu, siapa tahu nanti pas udah dijalanin ternyata nggak semeledak itu, nggak, momentumnya udah nggak dapat kayak gitu. Nah terus gimana ya? Gimana solusinya? Ya, jangan salah-salahan sih. Dari tim IT dan juga tim bisnis bangun komunikasi lagi. Nah kita ada 2 resep lah ya, untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi untuk saat ini dan untuk kedepannya kayak gitulah. Nah untuk sekarang masalahnya itu yang penting beres lah. Jadi kita buat tim kan, kita dari tim IT kita ambil orang, dari tim bisnis kita ambil orang, kita gabungkan, kita komunikasikan, nongkrong diskusi. Nah dari kedua tim tadi yang udah dibentuk, dari orang IT dan juga bisnis, kita ngobrol tadi ya, kalau bisa dijalanin aja dulu. Jadi gak usah yang sempurna, gak usah yang bagus, yang penting udah ada. Nah kayak gimana? Rilis buat versi betanya. Jadi kita buat versi yang gak sempurna, belum sempurna lah kurang tepatnya, belum sempurna, yang penting udah ada. Nanti untuk momentum agar bisa meledak nanti dulu, itu masuk ke dalam jangka panjangnya atau biasa disebut MVP. Yang penting jalan dulu, fiturnya ada. Jadi kita buat sebuah sistem yang udah bisa menunjang apa yang dimaksudkan dalam tim bisnis, tapi dalam tim IT itu udah diperhitungkan bahwasanya ini nanti kedepannya bakal bisa dikembangkan. Nah bisa diupdate lah kasarannya kayak gitu. Jadi kayak kita jalan sambil udah ada pegangannya, kita buat fitur utamanya udah ada, meskipun belum sempurna lah, tapi nanti sembari jalan kita update terus. Nah terus gimana biar hal kayak gini tuh gak keulang? Kan bisa nih kedepannya ternyata tim bisnis juga punya ide lagi, terus nggak ada lagi, kan keulang lagi, cari solusi lagi. Nah gimana biar gak ulang kayak gitu? Kita main pada aturan jangka panjang. Pertama ini kalau saya diskusi sama teman-teman itu bikin sebuah tim IT lah, konstitusi IT kalau katanya itu pada perusahaan, agar proyek IT ya, tujuannya dengan tujuan dari tim IT itu sama dengan tujuan dari tim bisnis. Jadi dari kedua tim ya, tim tersebut itu udah tahu alurnya itu kayak gimana, tujuannya itu disamain dulu kayak gitu. Nah bentuk dewan penasehat, isinya apa? Bos-bos dari bisnis sama IT, biar kalau ada proyek gede kan semua sepakat dari awal, nggak ada jalan tuh drama tengah jalan. Nah terakhir ini penting banget untuk anak IT ya kan, yang audit, jadi kayak analisis sistemnya ya kan, sering-sering deh check up sistemnya, diaudit. Jadi kalau ada celah kita perbarui, kalau ada ide baru ya kan, kita tahu sistemnya itu kalau dipasangin udah siap atau belum. Nah, jadi kalau dijalanin ya kan, kalau cara ini jalanin ya solusi tadi, hasilnya bakal keren. Kenapa ya? Kita udah ada tim yang dimana tujuan dari kedua tim bisnis dan tim IT itu udah selaras. Jadi kalau ada produk ini bakal cepat
bakal cepat rilis ya kan, dan produknya bakal cepat rilis karena apa, udah tujuannya udah sama, dikonsultasikan kedua belah pihak udah deal-dealan lah ya katakan. Jadi untuk resiko bocor data, kena masalah atau aturan-aturan itu jadi kan kita itu tim yang kompak, tujuan yang jelas, dan alhasil produk yang ingin dikembangkan atau tujuan yang ingin dicapai itu bisa tercapai dengan lebih mudah. Jadi intinya gini ya, tim IT itu bukan cuma tukang yang nunggu perintah kan. Mereka itu partner mikir. Bisnis sama IT itu harus jalan bareng, baru bisa menang di persaingan. Nah, kayak gitulah. Jadi gitulah kira-kira obrolan kita pada malam hari ini. Kayaknya udah lumayan lama lah ya, ngobrol 10 menitan ada ini. Jadi mengenai kasus tersebut dari Finantet Solution, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya kalau ingin membuat sebuah tujuan atau pencapaian, kita itu harus menyatukan visi misi kita berdua, dari tim ini, tim IT dan juga tim bisnis. Jika sudah tujuannya sama, mau prosesnya kayak gimana pun itu bakal tercapai karena kita sudah tahu, kita sudah mengerti alur bisnisnya dan kayak gitu. Nah, jadi soal obrolan kita pada malam hari ini soal kasus Finantet Solution, semoga menambah wawasan. Ya, ini mungkin kata-kata saya agak berantakan karena saya kurang pandai dalam mengolah kata. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Nanda, terima kasih. See you in next video.